Pembantaian Sagamihara merupakan kejadian pembantaian penyandang disabilitas yang terjadi di Jepang. Lebih tepatnya terjadi pada tempat penampungan disabilitas yang berada pada Sagamihara, Prefektur Kanagawa, dan terjadi tepatnya pada tanggal 26 Juli tahun 2016. Kejadian ini dilakukan oleh Satoshi Iomatsu, seorang pria yang lahir di Tokyo pada tanggal 20 Januari 1990. Semasa dia kecil bersama kedua orang tuanya, dia pindah ke Sagamihara. Selama tinggal di sana, kehidupannya normal layaknya anak kecil pada umumnya. Sampai pada tahun 2007, dia melanjutkan studinya ke jenjang universitas dan memiliki keinginan menjadi guru sekolah dasar. Namun tidak lama, orang tuanya pindah ke Tokyo dan meninggalkan rumah itu kepada si Satoshi. Hal ini dilakukan karena Satoshi ini memiliki tato di belakang punggungnya, di mana kebanyakan orang tahu kalau di Jepang orang-orang yang memiliki tato itu sudah dipandang buruk atau orang Jepang sudah memiliki stigma buruk pada orang yang memiliki tato. Karena pada umumnya tato ini digunakan pada anggota geng Yakuza sebagai penanda keanggotaan mereka atau tanda keberanian dan loyalitas mereka pada organisasi Yakuza tersebut. Kemudian pada tahun 2012 dia lulus dari universitas di mana Satoshi yang sebelumnya memiliki keinginan menjadi guru sekolah dasar berubah keinginannya menjadi tato artis atau yang lebih dikenal sebagai tukang tato. Kemudian dia mengikuti tes dan berhasil diterima sebagai part-time worker pada rumah penyandang disabilitas Sukui Yamayuri N. Dan kemudian dia diterima sebagai pegawai tetap di sana pada tahun 2013. Dari hasil kerjanya, orang di sana menilai kalau dia ini memiliki potensi yang baik pada bidang ini. Tapi semua ini berubah pada tahun 2014 dan pada 2015 dia ketahuan melakukan tindakan vandalisme dengan merusak fasilitas-fasilitas di sekitar. Dan pada tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 2 Februari 2016, dia memutuskan untuk resign dari Sukui Yamayuri N. Setelah resign pada tanggal 15 Februari 2016, dia pergi ke Tokyo untuk mengirimkan surat yang dia buat kepada salah satu politikus di sana, yaitu Taramori Oshima. Surat tersebut berisikan rencana dia untuk melakukan pembantaian kepada orang-orang yang memiliki disabilitas karena dianggap sebagai beban negara. Di surat itu, dia menuliskan tawaran untuk melakukan penyerangan ke dua target rumah penyandang disabilitas. Pada surat itu, dia juga menuliskan namanya sebagai orang yang menuliskan suratnya. Dari surat yang diterima oleh polisi Tokyo pun melaporkan kejadian ini kepada polisi Sagamihara. Setelah 4 hari mengirim surat tersebut, Satoshi pun ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit yang menangani masalah psikologi untuk direhabilitasi selama beberapa waktu ke depan. Berita ini pun terdengar sampai ke Sukui Yamayuri N. kalau Satoshi memiliki pandangan buruk terhadap orang-orang yang menyandang disabilitas. Untuk antisipasi, dilakukan pemasangan 16 CCTV di sekitar area tersebut. Namun, sayangnya 16 CCTV tersebut tidak ada yang memantau. Jadi pemasangan 16 CCTV ini terkesan sia-sia karena tidak ada yang melakukan monitor atau pengawasan pada CCTV tersebut. 2 minggu setelah masa rehabilitasi, Satoshi pun dilepaskan karena dianggap tidak memiliki ancaman terhadap publik. 1 hari sebelum kejadian, tepatnya itu pada tanggal 25 Juli 2016, dia kembali dari Tokyo ke kediamannya untuk menyiapkan kendaraan serta mengambil beberapa pisau dan juga membeli palu dan beberapa perlengkapan lainnya untuk melakukan aksinya tersebut. Kemudian tanggal 26 Juli 2016 pada pukul 1.37 dini hari, kamera CCTV yang sudah dipasang sebelumnya menangkap ada mobil Honda berwarna hitam berhenti di sekitar area tersebut. Dan mobil itu ternyata benar milik Satoshi. Di rekaman CCTV tersebut juga dia mengeluarkan tas yang berisikan pisau serta peralatan lainnya. Dan kemudian dia pergi ke jendela yang ada pada fasilitas itu dan kemudian masuk melalui jendela itu dan menghancurkan jendela itu dengan palu. Karena sempat bekerja cukup lama di sana, Satoshi tentunya sudah familiar dengan daerah tersebut. Pada pukul 2:10 dini hari, Satoshi berhasil masuk dan bertemu dengan staf di sana, dan kemudian mengikat mereka agar tidak mengganggu aksi yang dilakukan oleh Satoshi ini. Dia juga mengambil kunci dari staf untuk mendapatkan semua akses tempat yang ada di Sukui Yamayuri N. Satoshi melancarkan aksinya dari setiap pintu ke pintu menghabisi setiap orang yang disabilitas yang dapat ditemukan olehnya. Kemudian Satoshi naik ke lantai 2 karena merasa belum cukup membantai orang yang berada pada lantai 1 tanpa diketahui oleh staf yang berjaga di lantai 2. Karena dia sudah pernah bekerja di sana cukup lama dan mengetahui posisi petugas yang berjaga.
Tepat 40 menit setelah melakukan aksinya, dia kembali terlihat pada kamera CCTV tepatnya pada pukul 2.50 dini hari untuk kembali ke mobilnya. Pada saat sudah di dalam mobil, dia mengupload fotonya di Twitter setelah melakukan aksinya tersebut. Tepat 2 jam setelah Satoshi mengupload fotonya di Twitter, dia menyerahkan dirinya ke polisi setempat. Ketika dia menyerahkan diri, dia ditemukan membawa pisau dapur dan jenis pisau lain yang berlumuran darah dari kesaksian salah satu petugas kantor polisi Kanagawa. Polisi juga menemukan mobil yang penuh dengan bukti kejadian yang dilaporkan oleh Satoshi. Total korban dari kejadian ini ada 19 orang tewas dan 26 orang terluka. 13 diantaranya mengalami luka yang cukup serius. Ironinya, keluarga korban tidak ingin nama mereka diungkap, karena orang Jepang memiliki stigma atau pandangan buruk terhadap orang yang memiliki keluarga yang menyandang disabilitas. 3 tahun kemudian, tepatnya 8 Januari 2020, di mana pada sidangnya, Satoshi mengaku dia tidak bersalah atas hal yang sudah dia lakukan. Namun, hakim memutuskan dia bersalah atas pembunuhan 19 orang, 24 percobaan pembunuhan, dan penyalahgunaan senjata tajam. Dan Satoshi pun dijatuhkan hukuman mati.